Bismillah. Alhamdulillah. Berjumpa lagi dengan sahabat Maharani berkisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk belajar, bermuhasabah, dan memperbaiki diri. Semoga sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah seorang suami bertanya dalam diam, mengapa hidup terasa berat meski sudah bekerja keras? Pagi berangkat lebih awal, pulang ketika matahari hampir tenggelam. Tenaga terkuras, waktu habis, namun rezeki seolah tak pernah cukup. Datang, lalu pergi begitu saja. Hati pun perlahan lelah, rumah terasa dingin, dan ketenangan semakin sulit ditemukan. Saudaraku, dalam Islam, rezeki bukan hanya soal angka dan jumlah. Rezeki adalah ketenangan hati, kesehatan keluarga, keharmonisan rumah tangga, dan keberkahan hidup. Bisa jadi penghasilan besar, tapi penuh masalah. Bisa jadi sederhana, tapi terasa lapang dan menenangkan. Dan salah satu penentu besarnya keberkahan itu adalah kebiasaan seorang suami. Tanpa disadari, ada kebiasaan-kebiasaan yang terlihat sepele, dianggap wajar, bahkan dilakukan setiap hari, namun justru menjadi sebab datangnya kesialan dan seretnya rezeki. Bukan karena Allah membenci, tetapi karena peringatannya diabaikan. Kebiasaan pertama adalah meremehkan hubungan dengan Allah. Seorang suami sibuk mengejar dunia, namun lalai menjaga sholatnya. Adzan terdengar, tapi ia masih menunda. Hatinya lebih takut kehilangan pekerjaan daripada kehilangan ridho Allah. Padahal sholat adalah sumber kekuatan, bukan penghambat rezeki. Ketika sholat disepelekan, maka hidup kehilangan penyangga. Masalah kecil terasa besar, emosi mudah naik, pikiran gelisah. Rezeki pun terasa sempit meski usaha terus dilakukan. Kebiasaan kedua adalah jarangnya doa dan istighfar. Lisan seorang suami lebih sering mengeluh daripada memohon ampun. Lebih sering menyalahkan keadaan daripada mendekat kepada Allah. Padahal doa adalah pintu langit, dan istighfar adalah kunci pembuka rezeki. Banyak suami bekerja keras dengan tubuhnya, tapi lupa menghidupkan hatinya. Akibatnya, usaha dijalankan tanpa keberkahan. Hasil ada, namun tidak pernah terasa cukup. Kebiasaan ketiga adalah kasar kepada istri, baik dengan kata-kata maupun sikap. Bentakan dianggap biasa. Diam berkepanjangan dijadikan hukuman. Istri ditekan dengan emosi, bukan dipimpin dengan kasih. Padahal istri adalah amanah, bukan musuh di dalam rumah. Air mata istri yang jatuh karena perlakuan suami bukan perkara ringan. Doa orang yang terzalimi tidak memiliki penghalang di sisi Allah. Dan seringkali, rezeki yang seret adalah akibat dari hati yang terluka. Kebiasaan keempat adalah kurangnya rasa syukur. Apapun yang dimiliki terasa selalu kurang. Gaji naik, gaya hidup ikut naik. Nikmat dilihat kecil, kekurangan dibesar-besarkan. Padahal rasa syukur adalah pengikat nikmat. Ketika syukur hilang, nikmat pun mudah terlepas. Allah menjanjikan tambahan bagi hamba yang bersyukur. Namun jika seorang suami lebih sibuk mengeluh daripada memuji, maka jangan heran jika hidup terasa sempit meski peluang terbuka lebar. Kebiasaan kelima adalah pelit kepada keluarga, namun boros untuk kesenangan pribadi. Nafkah dihitung dengan ketat, tapi rokok, nongkrong, dan gengsi dibiarkan mengalir tanpa kendali. Ia lupa bahwa nafkah untuk keluarga adalah ibadah, bukan beban. Rasulullah mengajarkan bahwa harta terbaik adalah yang dikeluarkan untuk keluarga. Ketika prioritas terbalik, keberkahan pun ikut terbalik. Uang ada, namun seperti bocor tanpa sebab yang jelas. Saudaraku, semua ini bukan tuduhan, melainkan cermin. Karena setiap suami adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang terjadi dalam rumah tangga seringkali merupakan pantulan dari kebiasaan yang terus dibiarkan. Dan ketika kebiasaan salah terus diulang, maka kesempitan pun perlahan menjadi bagian dari hidup, tanpa kita sadari dari mana asalnya. Saudaraku, banyak suami tidak menyadari bahwa rumah tangga bukan hanya tempat beristirahat, tetapi ladang amal yang paling dekat. Setiap sikap, setiap keputusan, dan setiap kebiasaan akan berbuah, baik di dunia maupun di akhirat.
Ketika hasil yang dipetik terasa pahit, seringkali benihnya ditanam dari kebiasaan yang dibiarkan terlalu lama. Kebiasaan keenam yang kerap menjadi sebab rezeki seret adalah mengabaikan peran sebagai pemimpin rumah tangga. Seorang suami merasa cukup dengan membawa uang, lalu menyerahkan seluruh urusan rumah kepada istri. Pendidikan anak, arah hidup keluarga, bahkan suasana batin rumah dibiarkan berjalan tanpa bimbingan. Padahal dalam Islam, suami adalah imam. Imam bukan hanya berdiri di depan ketika sholat, tetapi juga memberi teladan, menguatkan ketika lemah, dan meluruskan ketika arah mulai menyimpang. Ketika kepemimpinan hilang, rumah kehilangan arah, dan ketenangan pun menjauh. Kebiasaan ketujuh adalah menjaga maksiat dalam bentuk yang dianggap kecil. Pandangan tidak dijaga, tontonan dibiarkan, obrolan melewati batas. Semua dianggap biasa karena tidak merasa berbuat dosa besar. Namun dosa kecil yang diulang terus-menerus akan mengeraskan hati dan mematikan rasa takut kepada Allah. Hati yang mengeras akan sulit menerima nasihat. Doa pun terasa berat naik ke langit. Dan ketika hubungan dengan Allah melemah, maka rezeki pun ikut terasa sempit. Kebiasaan kedelapan adalah mudah marah dan miskin kesabaran. Seorang suami cepat tersulut emosi. Kesalahan kecil dibalas dengan kata-kata tajam. Rumah berubah menjadi tempat yang menegangkan, bukan menenangkan. Padahal rumah seharusnya menjadi tempat pulang bagi jiwa yang lelah. Amarah yang dibiarkan akan mengusir ketenangan dan menghadirkan kegelisahan. Rasulullah mengajarkan bahwa kekuatan sejati adalah kemampuan menahan marah. Ketika suami gagal mengendalikan emosinya, ia sedang membuka pintu kesempitan bagi hidupnya sendiri. Kebiasaan kesembilan adalah enggan berbagi dan takut bersedekah. Setiap pengeluaran dihitung dengan cemas. Takut harta berkurang, takut hidup semakin sempit. Padahal sedekah bukan pengurang, melainkan pembersih rezeki. Dalam setiap harta ada hak orang lain yang dititipkan oleh Allah. Ketika tangan terlalu menggenggam, keberkahan pun tertahan. Bukan karena Allah tidak memberi, tetapi karena hambanya enggan berbagi. Kebiasaan ke-10 adalah merasa selalu benar dan jarang bermuhasabah. Nasihat dianggap serangan, teguran dianggap merendahkan. Ia lupa bahwa hati yang tertutup dari nasihat adalah hati yang jauh dari pertolongan Allah. Muhasabah adalah cahaya bagi jiwa. Tanpanya, kesalahan akan diulang dan dosa dianggap biasa. Dan ketika dosa menjadi kebiasaan, kesempitan hidup pun perlahan terasa sebagai sesuatu yang wajar. Saudaraku, 10 kebiasaan ini sering terjadi tanpa disadari. Tidak semua dilakukan sekaligus, namun satu saja cukup untuk mengurangi keberkahan. Jika dibiarkan, ia akan merusak sedikit demi sedikit, hingga rumah kehilangan ketenangan dan rezeki terasa berat. Namun selama hati masih mau mendengar, perubahan selalu mungkin. Karena Allah tidak pernah menutup pintu kebaikan bagi hamba yang mau kembali dan memperbaiki diri. Saudaraku, seringkali seorang suami mencari jawaban kemana-mana, bertanya kepada banyak orang, mencoba berbagai cara, namun lupa bercermin pada dirinya sendiri. Padahal perubahan terbesar dalam rumah tangga selalu dimulai dari satu hati, yaitu hati pemimpinnya. Rezeki yang terasa seret bukan selalu karena penghasilan kurang, tetapi karena keberkahan yang menipis. Dan keberkahan tidak akan tumbuh di rumah yang di dalamnya ada kezaliman, meski hanya berupa kata-kata yang merendahkan, sikap yang meremehkan, atau ketidakpedulian yang dibiarkan terus-menerus. Ada suami yang tidak pernah memukul, namun lisannya tajam. Tidak pernah berbuat kasar secara fisik, namun dingin secara batin. Ia hadir di rumah, tapi jiwanya jauh. Istri merasa sendiri meski hidup berdua. Anak-anak merasa asing meski satu atap. Dan suasana seperti ini perlahan mengundang kegelisahan yang sulit dijelaskan. Islam mengajarkan bahwa kelembutan adalah kunci. Rasulullah adalah teladan terbaik dalam memperlakukan keluarga. Beliau lembut dalam ucapan, penuh perhatian, dan tidak pernah merendahkan istri. Ketika seorang suami menjauh dari teladan ini, maka ia sedang menjauh dari sumber keberkahan. Saudaraku, ada pula kebiasaan suami yang sering dianggap biasa, yaitu menunda-nunda taubat. Merasa masih muda, merasa masih ada waktu, merasa kesalahan kecil tidak akan berdampak besar. Padahal kematian tidak pernah menunggu kesiapan, dan rezeki pun bisa berubah kapan saja.
Setiap dosa yang tidak disesali akan menjadi beban. Setiap kesalahan yang dibiarkan akan mengeraskan hati. Dan hati yang keras akan sulit merasakan nikmat, meski hidup tampak berkecukupan. Banyak suami lupa bahwa ketenangan rumah tangga adalah salah satu bentuk rezeki terbesar. Ketika rumah tidak lagi menjadi tempat pulang yang menenangkan, maka sejatinya rezeki telah berkurang, meski angka di rekening tidak berubah. Anak-anak yang tumbuh dalam rumah penuh amarah akan membawa luka ke masa depan. Istri yang terlalu sering dipendam kesedihannya akan kehilangan semangat. Dan semua itu akan kembali kepada suami sebagai beban yang semakin berat. Saudaraku, Allah tidak meminta kesempurnaan, tetapi kesungguhan. Tidak menuntut tanpa salah, tetapi mau memperbaiki. Ketika seorang suami mulai menjaga lisannya, mengendalikan emosinya, memperbaiki sholatnya, dan melembutkan hatinya kepada keluarga, maka perubahan besar sedang dimulai. Sedikit demi sedikit, suasana rumah akan terasa berbeda. Senyum kembali hadir. Doa-doa mengalir tanpa paksaan. Dan tanpa disadari, jalan hidup yang sempat terasa sempit mulai terasa lapang. Karena rumah tangga yang diberkahi bukan dibangun dari harta semata, tetapi dari hati yang takut kepada Allah dan sikap yang tunduk pada kebenaran. Dan di sanalah letak rezeki yang paling hakiki. Saudaraku, seringkali seorang suami merasa sudah menjalankan kewajibannya hanya karena telah bekerja dan membawa pulang nafkah. Padahal dalam Islam, tanggung jawab suami jauh lebih luas daripada sekadar materi. Nafkah lahir tanpa nafkah batin akan melahirkan kekosongan yang perlahan menggerogoti ketenangan rumah tangga. Ada suami yang jarang berbicara dengan keluarganya kecuali untuk memerintah atau menegur. Ia lupa bahwa perhatian adalah kebutuhan dasar, bukan kemewahan. Istri butuh didengar, anak-anak butuh dipeluk, dan rumah butuh kehangatan. Ketika semua itu hilang, rumah menjadi tempat yang dingin meski penuh perabot. Kebiasaan lain yang sering mengundang kesempitan adalah terlalu mencintai dunia. Hati dipenuhi ambisi, target, dan gengsi. Waktu habis untuk mengejar pengakuan, sementara keluarga hanya mendapat sisa tenaga dan emosi. Padahal dunia hanya sementara, sedangkan keluarga adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Saudaraku, cinta dunia yang berlebihan akan membuat hati sempit. Apapun yang dimiliki terasa kurang. Apapun yang dicapai terasa belum cukup. Dan dari rasa tidak cukup itulah lahir kegelisahan yang tak berujung. Islam mengajarkan keseimbangan. Bekerja adalah ibadah, tetapi keluarga juga ibadah. Mencari rezeki adalah kewajiban, namun menjaga akhlak dan kasih sayang adalah fondasinya. Ketika keseimbangan ini hilang, hidup pun terasa berat meski terlihat sibuk. Ada pula suami yang meremehkan adab di dalam rumah. Masuk rumah tanpa salam, makan tanpa doa, jarang menyebut nama Allah dalam aktivitas sehari-hari. Padahal rumah yang jarang disebut nama Allah akan mudah dimasuki kegelisahan. Menyebut nama Allah bukan sekadar ritual, tetapi pengingat bahwa semua yang kita miliki adalah titipan. Ketika seorang suami membiasakan adab yang baik, maka rumah akan dipenuhi cahaya, dan rezeki pun terasa lebih lapang. Saudaraku, kebiasaan buruk tidak selalu datang dalam bentuk besar. Ia sering hadir dalam hal-hal kecil yang diulang setiap hari. Dan justru dari situlah dampaknya menjadi besar. Rumah tangga yang awalnya baik-baik saja, perlahan kehilangan kehangatan tanpa disadari. Namun setiap kebiasaan bisa diubah. Setiap kesalahan bisa diperbaiki. Selama seorang suami mau merendahkan hati dan kembali kepada tuntunan Islam, maka harapan selalu ada. Allah Maha Lembut kepada hambanya yang mau berusaha memperbaiki diri. Dan ketika seorang suami mulai melangkah menuju kebaikan, keluarganya akan ikut merasakan perubahan itu, satu demi satu, dengan cara yang seringkali tidak disangka-sangka. Saudaraku, pada akhirnya semua kembali kepada satu hal yang paling mendasar, yaitu hati seorang suami. Ketika hati lurus, maka sikap akan mengikuti. Ketika niat benar, maka langkah akan dimudahkan. Dan ketika hati tunduk kepada Allah, maka hidup pun perlahan menemukan jalannya. Banyak suami tidak sadar bahwa perubahan kecil yang dilakukan dengan ikhlas mampu mengundang pertolongan besar. Menjaga sholat dengan lebih khusyuk, memperbanyak istighfar di sela kesibukan, mengurangi amarah meski belum sempurna. Semua itu dicatat sebagai usaha mendekat kepada Allah. Rumah tangga yang diberkahi bukanlah rumah tanpa konflik,
tetapi rumah yang penghuninya mau saling memaafkan. Suami yang mau meminta maaf tidak akan direndahkan derajatnya, justru ditinggikan di sisi Allah. Kerendahan hati adalah pintu kemuliaan yang sering ditutup oleh gengsi. Saudaraku, istri bukan hanya pendamping hidup, tetapi penolong dalam perjalanan menuju akhirat. Ketika suami memperlakukan istri dengan lembut, mendengarkan keluhannya, dan menghargai pengorbanannya, maka doa-doa kebaikan akan mengalir tanpa diminta. Dan doa istri yang ikhlas adalah salah satu sebab terbesar datangnya kelapangan rezeki. Anak-anak pun bukan sekadar tanggungan, tetapi amanah yang akan menjadi saksi. Cara suami berbicara, bersikap, dan menyelesaikan masalah akan tertanam dalam ingatan mereka. Ketika rumah dipenuhi keteladanan, anak-anak tumbuh dengan doa, bukan luka. Seringkali Allah tidak langsung mengubah keadaan, tetapi mengubah hati terlebih dahulu. Ketika hati sudah siap, keadaan akan menyusul. Ketika seorang suami bersungguh-sungguh memperbaiki diri, meski perlahan dan tertatih, Allah akan membukakan jalan dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki yang berkah tidak selalu datang dalam bentuk materi berlimpah. Ia hadir dalam kesehatan yang terjaga, keluarga yang rukun, hati yang tenang, dan hidup yang terasa cukup. Dan itulah rezeki yang paling mahal. Saudaraku, tahun demi tahun akan berlalu. Kesempatan tidak selalu datang dua kali. Selama napas masih ada, selama hati masih mau tunduk, jangan tunda untuk berubah. Jangan tunggu sampai kehilangan, baru menyadari nilai sebuah keberkahan. Semoga setiap suami yang mendengar ini diberi kekuatan untuk memperbaiki diri, diberi kelapangan hati untuk menerima nasihat, dan diberi kemudahan oleh Allah untuk menjadi pemimpin yang membawa cahaya, bukan kegelisahan. Karena ketika seorang suami memilih jalan takwa, bukan hanya dirinya yang ditolong, tetapi seluruh keluarganya akan ikut merasakan dampaknya, di dunia maupun di akhirat. Akhir kata, semoga apa yang disampaikan menjadi pengingat, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk saling memperbaiki diri. Semoga setiap suami diberi kekuatan untuk berubah, diberi kelapangan rezeki yang penuh keberkahan, serta rumah tangganya dijaga dalam ridho Allah. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan hingga akhir. Jika video ini bermanfaat, semoga bisa menjadi amal jariah dan pengingat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.